ketika sebagian besar kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Seperti yang telah dijelaskan pada episode sebelumnya, kaum musyrikin Quraisy semakin membenci dan marah kepada kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah. Penganiayaan mereka terhadap kaum muslimin masih berlangsung dan semakin kejam. Di antara kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah adalah Abu Bakar. Meskipun dia adalah orang besar dan orang kaya yang terkenal, tetapi karena dia mencintai Nabi dan dakwah beliau, dia tidak luput dari bahaya penganiayaan dari kaum musyrikin Quraisy. Oleh karena itu, Abu Bakar diam-diam pergi hijrah ke negeri Habasyah, mengikuti sahabat-sahabatnya yang telah pergi ke sana. Dia berangkat dari Mekah sendirian ke negeri Habasyah. Dia adalah keturunan Quraisy yang terkenal dan tergolong sebagai bangsawan dan kaya, dan dikenal sebagai orang yang berbudi luhur. Ketika dalam perjalanan ia baru saja tiba di desa Barkul Gimad, sebuah desa di dekat pantai Yaman yang jauhnya dari kota Mekah selama perjalanan 5 hari. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang kenalan yang merupakan kepala desa bernama Ibnu Duguna. Dan Ibnu Duguna bertanya kepadanya, "Mau kemana sahabatku Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, "Bangsaku mengusir saya dari tanah air saya karena saya menyembah Tuhan saya. Jadi sekarang saya ingin pergi ke luar negeri selama saya bisa menyembah Tuhan saya." Ibnu Duguna kemudian berkata, "Orang sepertimu tidak boleh diusir dari negerinya sendiri, karena engkau adalah orang yang suka melanggengkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Engkau adalah orang yang suka menanggung kesulitan orang lain. Engkau adalah orang yang suka menghormati tamu. Engkau adalah orang yang suka memberi dan mencari pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dan engkau adalah orang yang suka mendukung kebenaran. Oleh karena itu, saya dapat menjamin dan melindungi engkau berumah tangga di Mekah, melindungi engkau dari segala macam bahaya yang akan menimpa engkau. Oleh karena itu, jangan lanjutkan keinginanmu, dan engkau harus kembali ke Mekah dengan pengawalan. Dan sembahlah Tuhanmu di sana sesukamu, dan saya adalah penjamin keselamatanmu di Mekah." Akhirnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali ke kota Mekah ditemani oleh Ibnu Duguna. Setelah mereka sampai di Mekah, barulah Ibnu Duguna berkeliling ke rumah-rumah para ketua dan pembesar Quraisy sambil menjelaskan kelebihan Abu Bakar dan pentingnya dia tinggal di kota Mekah. Ia mampu melindungi Abu Bakar untuk mengabdi kepada Tuhannya di kota Mekah. Permintaan Ibnu Duguna untuk melindungi Abu Bakar di Mekah diterima dengan baik oleh para ketua dan pembesar kaum musyrikin Quraisy. Hanya saja, mereka mengajukan kesepakatan kepada Ibnu Duguna untuk menjamin keselamatan rumah tangga Abu Bakar di Mekah. Kesepakatan yang mereka minta adalah jika Abu Bakar mau beribadah kepada Tuhannya, misalnya sholat, tidak boleh di masjid. Dia bisa menyembah Tuhannya di rumahnya sendiri. Dan jika dia ingin membaca sesuatu yang dibawa Muhammad, bukan di masjid juga, dia bisa membacanya, tapi di rumahnya sendiri. Dan jangan biarkan para wanita orang Quraisy mendengarnya. Begitu juga anak-anak Quraisy dan budak-budak Quraisy. Jika mereka mendengarnya, para ketua dan pembesar musyrikin Quraisy sangat mengkhawatirkannya. Perjanjian yang diajukan oleh pembesar Quraisy kepada Ibnu Duguna diterima dengan baik dan disampaikan kepada Abu Bakar, dan dia menerimanya dengan baik. Abu Bakar kemudian membangun masjid di depan rumah, dan di sanalah dia sholat dan beribadah kepada Allah, seperti membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkannya kepada keluarganya. Namun tak disangka, setiap kali dia sholat atau membaca Al-Quran, para wanita Quraisy, para pemudanya, dan anak-anak mereka yang tinggal di kedua sisi rumahnya memperhatikan dan mendengarkannya. Oleh karena itu, banyak wanita dan pemuda Quraisy yang terpikat hatinya dengan bacaan Al-Quran.
Kejadian ini mengejutkan kaum musyrikin Quraisy. Karena itu, mereka memberitahu Ibnu Dugunah tentang kejadian itu. Setelah menerima berita ini, Ibnu Dugunah datang ke Mekah dan memperingatkan Abu Bakar tentang segala sesuatu yang telah terjadi yang dianggap sangat mengkhawatirkan oleh kaum Quraisy. Peringatan ini dijawab oleh Abu Bakar bahwa dia tidak merasa telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh kaum Quraisy, karena dia terus beribadah dan membaca ayat-ayat Al-Quran di halaman rumahnya sendiri. Adapun jika peristiwa seperti itu terjadi dan mereka keberatan, itu terserah mereka. Selanjutnya, Ibnu Dugunah tidak sanggup lagi menjamin keselamatan Abu Bakar. Karena itu, dia mencabut kesepakatannya dengan pembesar Quraisy. Selanjutnya Abu Bakar berkata kepada Ibnu Dugunah, "Engkau tidak bisa lagi melindungiku, itu terserah engkau. Karena selama ini, saya tidak pernah meminta perlindungan darimu. Apa yang terjadi hanyalah kehendak engkau sendiri, bukan? Sekarang, saya kembalikan kepada engkau perlindunganmu, dan saya ridho dengan perlindungan Allah." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap di Mekah seperti biasa, dengan perlindungan Allah saja. Pada tahun ke-10 Bitsah, tahun kenabian Muhammad, genap sebulan setelah hari kebebasan Nabi dari bencana pemboikotan di Si'ib, beliau kedatangan 20 utusan dari kaum Nasrani Najran. Mereka harus datang ke Mekah untuk menghadap Nabi SAW dengan tujuan untuk membuktikan dengan mata kepala sendiri apakah beliau benar-benar seorang Nabi atau utusan Allah. Mereka datang ke kota Mekah karena di Najran mereka mendengar berita yang disiarkan oleh umat Islam yang berhijrah ke negeri Habasyah, bahwa Nabi atau Rasul Allah yang telah diberitakan atau dinubuatkan dalam kitab suci Injil mereka telah dibangkitkan di kota Mekah dan telah menyiarkan seruannya di tengah-tengah umatnya. Setelah mereka tiba di kota Mekah, mereka diam-diam mencari Nabi. Tidak berselang beberapa hari kemudian, mereka bertemu Nabi di masjid. Kemudian mereka duduk bersama di depan Nabi SAW dan berbincang serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Para pembesar Quraisy menyaksikan dari tempat pertemuan mereka di kedua sisi Ka'bah. Utusan dari Najran meneliti dan memperhatikan sifat dan karakter serta kepribadian Nabi. Mereka mencocokkan sifat Nabi SAW dengan apa yang mereka ketahui dalam kitab suci mereka. Setelah mereka memperhatikan sifat-sifat dan kepribadian Nabi dan selesai membicarakan segala sesuatu yang mereka inginkan dari beliau, mereka diajak mengikuti seruan beliau dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Setelah mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca, air mata mereka mengalir. Dengan penuh keikhlasan, mereka kemudian mengikuti seruan Nabi SAW dan beriman kepada beliau. Mereka tahu betul akan sifat-sifat yang ada pada diri Nabi SAW, seperti yang mereka lihat menurut apa yang tertulis dalam Alkitab. Setelah mereka meninggalkan Nabi SAW, Abu Jahal dan teman-temannya yang melihat mereka dari tempat pertemuan para pemimpin Quraisy menyapa mereka dengan kata-kata yang sangat keji dan menyakitkan. Abu Jahal berkata kepada mereka, "Saya belum pernah bertemu orang yang datang dari luar negeri lebih bodoh dan lebih celaka dari kalian semua. Kalian diperintahkan oleh kaum dan bangsa kalian agar kalian mengabarkan berita bahwa ada seorang laki-laki yang pikirannya berubah, ingatannya rusak, otaknya miring, yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kalian datang ke sini tanpa bertanya kami terlebih dahulu.
lalu kalian terburu-buru percaya pada Muhammad, meskipun dia hanya pembohong. Kami lebih tahu siapa Muhammad, bukan? Karena kami lebih dekat dengan Muhammad daripada kalian. Mengapa kalian terburu-buru untuk percaya padanya? Sekarang kalian telah menjadi pengikutnya, sehingga kalian berani meninggalkan agama yang benar dari nenek moyangmu dan agama yang dianut oleh kaummu dan bangsamu. Tuhan mencelakakan kalian. Tidak ada yang lebih bodoh dari kalian. Kata-kata Abu Jahal itu dijawab oleh sebagian dari mereka dengan lemah lembut. Ya, kami tidak akan membodoh-bodohkanmu. Engkau hendaklah mengerjakan agama engkau, dan kami akan mengerjakan agama kami. Ya, saya harap engkau selamat. Kami tidak akan mengikuti orang bodoh. Demikianlah mereka menjawab perkataan Abu Jahal, dan Abu Jahal pun terdiam dengan tidak menjawab sepatah kata pun. Menurut riwayat, kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran itu. Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Menurut riwayat, belum lama Nabi SAW dan semua pengikut beliau bebas dari bencana pemboikotan, tiba-tiba istri beliau, Khadijah, yang sangat berjasa bagi beliau, dan untuk pengembangan dan penyiaran dakwah beliau selama 10 tahun, meninggal dunia. Khadijah meninggal dalam usia sekitar 65 tahun. Adapun lamanya waktu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, kurang lebih 25 tahun. Selama menikah dengan Nabi, Khadijah radhiyallahu anha memiliki 3 putra dan 4 putri. Belum lama berselang, meninggal pula paman yang sangat disayangi dan dicintainya, yaitu Abu Thalib. Beliau sangat mencintai Abu Thalib karena ia adalah satu-satunya paman yang sangat berjasa bagi beliau, baik ketika beliau masih kecil maupun ketika beliau dewasa, hingga beliau menjadi seorang Nabi dan Rasulullah. Riwayat cintanya Abu Thalib kepada Nabi SAW telah kami jelaskan di episode-episode sebelumnya, dan demikian juga tentang pembelaan Abu Thalib terhadap beliau ketika diancam oleh para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy. Oleh karena itu, tentu saja beliau selalu mengingat jasa besar pamannya. Dengan wafatnya istri dan paman Nabi, beliau kehilangan tulang punggung yang kuat, karena istri dan pamannya lah yang berjasa besar kepada beliau khususnya, dan untuk kemajuan dakwah kepada umat pada umumnya. Karena duka dan kesedihan yang berlarut-larut ini, beliau sendiri menamakan tahun di masa itu dengan nama Amul Huzn atau tahun duka. Karena itu, Nabi jarang keluar rumah. Sehubungan dengan wafatnya Abu Thalib, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya.
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Para ulama tarikh berbeda pendapat tentang mana yang lebih dulu antara wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Ada yang mengatakan Khadijah meninggal lebih dulu. Yang lain mengatakan bahwa Abu Thalib yang meninggal lebih dulu. Namun yang lebih kuat adalah pendapat bahwa Khadijah meninggal 3 hari kemudian setelah meninggalnya Abu Thalib. Tidak lama setelah wafatnya Khadijah yang sangat berjasa, Nabi SAW menikah dengan seorang janda bernama Saudah binti Jam'ah. Saudah adalah seorang wanita dari bangsa Arab termasuk keturunan Quraisy. Dia adalah janda seorang sahabat Nabi bernama Sakron bin Amr. Saudah dan suaminya sejak mengikuti seruan Nabi termasuk orang-orang yang terasing karena dikucilkan oleh orang tua dan kerabatnya yang masih keras kepala tidak mau mengikuti Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang menghalangi. Keduanya, ketika kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya, mereka termasuk yang ikut hijrah karena sangat khawatir dengan fitnah yang dilakukan oleh keluarganya yang musyrik. Setelah keduanya kembali ke Mekah, tidak lama kemudian Sakron, suami Saudah, meninggal. Saudah yang ditinggalkan suaminya semakin terasing karena terus mengikuti seruan Nabi. Sementara sebagian besar kerabatnya tetap musyrik. Saudah adalah seorang janda yang setia pada Islam. Dalam kesehariannya, ia berada dalam kesempitan dan kekurangan. Oleh karena itu, Nabi SAW merasakan betapa banyak kesengsaraan yang dialami Saudah. Maka dengan mufakat orang tuanya, Saudah akhirnya menikah dengan Nabi SAW. Beberapa hari setelah hari pernikahan Nabi dengan Saudah, beliau juga menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah adalah putri sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, laki-laki pertama yang mengikuti seruan Nabi SAW dan beriman pada beliau. Dia adalah salah satu orang paling kaya di kota Mekah. Tidak sedikit hartanya yang dikorbankan untuk kepentingan dakwah Islam dan para pemeluk Islam yang menderita kesengsaraan akibat aniaya kaum musyrikin Quraisy, sebagaimana telah kami uraikan berkali-kali sebelumnya. Menurut riwayat, pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Nabi SAW tidak menikahi seorang gadis kecuali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sepeninggal istri dan paman beliau, Nabi Muhammad SAW merasa tidak ada seorang pun dari kerabat beliau yang dapat mendukung dan melindungi beliau ketika mengalami penganiayaan dari para pemimpin musyrikin Quraisy, sehingga untuk sementara beliau jarang keluar rumah. Namun di luar dugaan, Abu Lahab datang menemui Nabi SAW dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Kepada Nabi, dia berkata dengan kata-kata lembut, "Wahai Muhammad, lanjutkan apa yang kau inginkan dan lakukan apa yang engkau lakukan ketika Abu Thalib masih hidup. Sekarang saya yang membelamu." Dengan perkataan Abu Lahab, para pemimpin Quraisy yang ingin menganiaya Nabi terhalang, karena kebanyakan dari mereka takut kepada Abu Lahab seperti kepada Abu Thalib. Oleh karena itu, Nabi SAW keluar dari rumahnya seperti biasa, dan tidak ada satupun pemuka kaum musyrikin Quraisy yang berani menghalangi atau mengganggu Nabi. Ketika Abu Lahab mengatakan hal ini kepada Nabi,
Dia tidak menyangka bahwa perkataannya didengar oleh seseorang dari kepala suku Quraisy yang memusuhi Nabi, yaitu Ibnu Aitolah. Beberapa hari kemudian, kata-kata Abu Lahab sudah menyebar di antara para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy. Tidak lama kemudian, Abu Lahab didatangi oleh para pemuka dan tokoh Quraisy. Mereka bertanya kepadanya, "Wahai Aba Atbah, benarkah engkau sekarang telah meninggalkan agama orang tuamu Abdul Muthalib?" Abu Lahab menjawab, "Tidak, saya tidak meninggalkan agama orang tua saya Abdul Muthalib." Mereka berkata, "Jangan begitu, katakan yang sebenarnya, karena kami telah mendengar bahwa engkau sekarang telah meninggalkan agama orang tua engkau Abdul Muthalib dan mengikuti agama Muhammad." Abu Lahab menjawab, "Tidak, dan tidak akan pernah. Beginilah keadaan yang sebenarnya. Saya mencegah orang yang ingin berbuat semena-mena dan melecehkan anak saudara saya, agar ia melanjutkan keinginannya seperti yang biasa dilakukannya ketika Abu Thalib masih hidup, dan perbuatannya tidak boleh diganggu oleh siapapun." Mereka berkata, "Kalau begitu baiklah, memang kau adalah orang yang baik, dan kau adalah orang yang menjaga kehormatan saudaramu, dan kau adalah orang yang tidak suka merusak persaudaraan." Begitulah pembelaan Abu Lahab terhadap Nabi ketika baru saja kehilangan Abu Thalib. Entah kenapa Abu Lahab punya keinginan untuk membela Nabi SAW. Orang-orang tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Orang-orang hanya bisa menebak bahwa perasaan itu mungkin muncul karena dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya paman sulung Nabi, atau mungkin karena dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum, menikah dengan dua putra Abu Lahab, yaitu Atbah dan Utaibah. Ternyata kasih sayang Abu Lahab hanya bertahan beberapa hari. Suatu hari, Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'ayz mendatangi Abu Lahab, yang sengaja berusaha menghasutnya agar tidak terus-menerus melindungi dan membela Nabi SAW. Setelah bertemu dengan Abu Lahab, mereka berkata, "Wahai Aba Atbah, bukankah anak saudaramu memberitahumu bahwa orang tuamu ada di neraka?" Abu Lahab menjawab, "Tidak." Mereka berkata, "Kenapa engkau tidak bertanya padanya? Coba tanyakan sekarang juga." Abu Lahab dengan wajah merah dan sangat marah segera pergi menemui Nabi. Setelah bertemu dengan beliau, dia bertanya, "Wahai Muhammad, di mana kediaman Abdul Muthalib?" Nabi menjawab dengan lemah lembut, "Bersama kaumnya." Setelah menerima jawaban ini, Abu Lahab kemudian kembali ke rumahnya dan memberitahu mereka berdua, "Saya sudah bertanya kepada Muhammad dan dia menjawab kediaman Abdul Muthalib bersama kaumnya." Mereka berkata, "Oh, tidak demikian. Kami telah mendengar dengan jelas bahwa Muhammad pernah berkata bahwa Abdul Muthalib ada di neraka, jadi tempat tinggalnya saat ini di neraka." Abu Lahab segera keluar dan mendatangi Nabi SAW sambil bertanya, "Wahai Muhammad, apakah menurutmu Abdul Muthalib sudah masuk neraka?" Nabi menjawab dengan tegas, "Ya, dan siapapun yang mati seperti kematian Abdul Muthalib, dia akan masuk neraka." Setelah mendengar jawaban Nabi SAW, maka Abu Lahab kemudian berkata kepada beliau, "Jika demikian, saya masih memusuhi engkau Muhammad, karena engkau berpikir bahwa Abdul Muthalib ada di neraka." Abu Lahab berkata demikian dengan wajah marah dan masam sambil berbalik. Lalu dia kembali ke rumahnya dan memberitahu mereka berdua yang masih menunggu di rumahnya. Pada akhirnya, Abu Lahab terus menghalangi dan memusuhi Nabi, bahkan lebih mengganggu dan memusuhi seruan Nabi SAW dibandingkan dengan sebelumnya.
Dulu Abu Lahab masih takut jika ingin berbuat kejam kepada Nabi karena masih ada Abu Thalib, seorang lelaki tua yang berjasa kepada Nabi sebagai pelindung. Sebagai manusia, Nabi SAW pun pernah merasa susah dan sedih ketika ditinggal oleh dua orang yang seolah menjadi tulang punggung beliau selama ini, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Beliau sangat sedih dan patah hati. Tidak ada kesedihan yang lebih besar yang beliau rasakan selama 10 tahun menjadi utusan Allah, kecuali pada saat itu. Ketika para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy menyadari bahwa Nabi tidak lagi memiliki tulang punggung yang bisa melindungi beliau jika disakiti dan dianiaya atau diperlakukan dengan kejam, mereka menjadi semakin memusuhi beliau. Setiap hari, siang dan malam, beliau tak henti-hentinya menerima celaan, hinaan, dan tindakan yang menyakitkan dari kaum musyrikin Quraisy. Karena itu, beliau teringat bahwa di kota Thaif ada seseorang yang masih bagian keluarga dekat beliau dari keturunan Thaqif. Di kota Thaif, merekalah yang memegang kekuasaan. Saat itu hanya ada 3 orang, yaitu Kinanah yang bergelar Abdu Jafi, Mas'ud yang bergelar Abdu Kulal, dan Habib. Ketiganya adalah putra Amr bin Umair bin Auf Ats-Tsaqafi, dan masing-masing memegang kekuasaan di kota Thaif. Nabi berharap ketika beliau datang ke Thaif dan bertemu dengan mereka, mereka dapat mengikuti seruan beliau dan ikut serta dalam menggerakkan dakwah beliau di kota itu. Dengan demikian, penduduk kota itu akan segera mengikuti seruan beliau, dan kemudian mereka bisa memberikan bantuan demi penyiaran Islam di kota Mekah. Tanpa pikir panjang, Nabi SAW pergi ke Thaif secara diam-diam bersama Zaid bin Harithah, mantan budak Khadijah yang diangkat sebagai putranya, dengan berjalan kaki. Sesampainya Nabi SAW di Thaif bersama Zaid, beliau mencari tempat tinggal orang-orang yang beliau tuju, yaitu para pemimpin Bani Thaqif yang berkuasa di sana. Setelah beliau tahu, beliau segera mendatangi mereka. Beliau kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya kepada mereka, yaitu selain ingin menyambung tali kasih sayang dengan mereka dan mempererat persaudaraan dengan mereka, beliau juga mengajak mereka untuk mengikuti apa yang beliau serukan. Setelah mereka mendengar seruan beliau, mereka langsung marah, mencaci maki, dan mendustakan beliau dengan kata-kata yang sangat kasar. Mereka mengusir beliau dari rumah mereka dan segera menyuruh Nabi untuk meninggalkan kota Thaif. Kalau tidak, beliau diancam saat itu juga. Setelah mendengar celaan, hinaan, dan ancaman mereka, beliau memohon dan berkata, "Jika engkau tidak ingin saya datang ke sini, tidak apa-apa. Tapi jangan biarkan kedatangan saya ke sini disiarkan kepada orang-orang di kota ini." Inilah yang diharapkan oleh Nabi SAW pada waktu itu. Namun ketika Nabi SAW keluar dari rumah mereka, mereka memerintahkan anak-anak mereka dan budak mereka untuk berteriak, mengutuk, menghina beliau. Dan dengan suara keras mereka memanggil orang-orang yang tinggal di sekitarnya untuk keluar dari rumah mereka masing-masing. Kemudian orang-orang yang tinggal di sekitarnya meninggalkan rumah dan berbondong-bondong mengeroyok Nabi SAW. Namun, Nabi saat itu telah keluar dan meninggalkan tempat itu. Kemudian orang-orang yang telah datang dan berkumpul di halaman depan rumah mereka diperintahkan untuk berkumpul dan berbaris di kanan kiri jalan yang dilalui Nabi, sambil mencaci maki dengan kata-kata keji dan mengingkari Nabi SAW.
Diperintahkan juga mereka untuk melempari beliau dan sahabatnya dengan batu dan pasir. Karena orang yang menyuruh itu adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, tentu perintah itu selalu dilaksanakan oleh seluruh penduduk Bani Thaqif di kota Thaif. Mereka kemudian berkumpul dan berbaris di sekeliling jalan yang pernah dilalui Nabi, dan serentak meneriakkan hinaan, mendustakan dan ancaman sambil melemparkan batu, kerikil dan pasir ke arah Nabi. Saat batu dilempar ke kaki Nabi, kedua kaki beliau terluka dan berdarah. Meski Nabi dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan tindakan kejam terhadap Nabi, sampai beliau terpaksa berjalan dengan merangkak karena kesakitan. Melihat beliau terseok-seok dan merangkak, mereka tetap mengejek, tertawa, dan mencaci maki dengan kata-kata kasar dan keji. Begitulah riwayat penganiayaan Bani Thaqif dan penduduk Thaif terhadap Nabi SAW. Adapun kepala Zaid bin Harithah saat itu terluka parah dan berdarah karena terkena batu. Ketika perjalanan Nabi bersama Zaid sampai di sebuah kebun, orang-orang yang menganiaya dan melempari batu telah berhenti dan bubar. Semua orang kembali ke rumah masing-masing. Nabi SAW dan Zaid lalu berteduh di kebun itu, sekedar beristirahat sambil memandangi luka di kaki mereka dan mengeringkan darah yang masih mengucur. Saat beliau sedang beristirahat di tempat itu, tiba-tiba perasaan tidak enak muncul di hati beliau. Kemudian beliau mengetahui bahwa kebun itu adalah milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Keduanya merupakan musuh beliau di kota Mekah. Saat itu, kedua orang itu sedang berada di kebun dan melihat Nabi berada di balik pagar kebunnya. Nabi segera menengadah dan mengadukan sakit dan kesengsaraan yang dideritanya kepada Allah, sambil berdoa dan menyerahkan diri kepadanya. Ya Allah, kepadamu saya mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku, dan kehinaanku terhadap manusia. Ya Tuhan yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang penyayang. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjaga orang-orang yang terlihat lemah, yang tertindas. Dan Engkau adalah Tuhanku, kepada siapa Engkau akan menyerahkan saya? Apakah kepada musuh yang jauh yang sangat membenciku, atau kepada teman dekat yang Engkau telah memberikan kekuasaan untuk merawat saya? Jika Engkau tidak marah kepadaku, maka tidak apa-apa, saya tidak peduli. Tetapi rahmat-Mu lebih lapang kepadaku, itulah yang saya harapkan. Saya berlindung kepada cahaya wajah Engkau yang mulia, yang menerangi langit dan bumi, yang menerangi segala kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat, agar Engkau tidak menjatuhkan kemarahan-Mu kepadaku atau menurunkan murka-Mu atasku. Dan hanya kepadamu-lah segala kesalahan aku berserah diri. Semoga Engkau ridho, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Begitulah bunyi doa Nabi yang dipanjatkan kepada Allah saat itu, yang di dalam doa tersebut jelas-jelas berisi keluhan dan kepasrahan beliau kepada Allah semata. Utbah dan Syaibah yang berada di kebun selalu mengamati gerak-gerik Nabi SAW dan Zaid. Keduanya juga tahu bahwa mereka berdua menderita, karena tampaknya Nabi dan Zaid terluka parah dan berlumuran darah. Karena itu, mereka merasa kasihan kepada Nabi dan Zaid. Mereka kemudian memerintahkan pelayannya yang bernama Adas untuk membawakan sepiring anggur untuk Nabi. Adas adalah pengikut agama Nasrani. Ketika dia menerima perintah dari tuannya untuk mengantarkan sepiring anggur, dia segera mengambil buah anggur itu dan membawanya kepada Nabi. Sebelum anggur itu disampaikan, Adas diperintahkan oleh tuannya bahwa ketika anggur telah tiba, Nabi segera dipersilahkan untuk memakannya. Pesan itu oleh Adas benar-benar diperhatikan. Setelah anggur itu sampai kepada Nabi, Adas memintanya untuk segera memakannya. Sepiring anggur diterima oleh Nabi SAW dengan baik dan beliau segera memakannya. Ketika beliau ingin memakannya, beliau membaca Bismillah. Kemudian sebagian anggur itu diberikan kepada Zaid. Saat Zaid ingin memakannya,
Zaid pun membaca bismillah. Adas selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi. Dari jauh, Utbah dan Syaibah juga memperhatikan. Setelah Nabi dan Zaid memakan buah anggur tadi, Adas kemudian bertanya kepada Nabi tentang kalimat yang dibaca beliau saat hendak makan. Nabi membaca lagi dengan bacaannya agak keras dan Adas mendengarkan dengan seksama. Adas kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang akan mengucapkan kata-kata ini bagi penduduk negeri ini." Nabi kemudian bertanya, "Dari mana engkau berasal dan apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya penganut agama Nasrani." Nabi berkata, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihissalam. Adas menjawab, "Bagaimana engkau tahu Yunus bin Matta? Karena sesungguhnya demi Allah, saya telah keluar dari negeri Nainawi dan tidak ada 10 orang saja di negeri itu yang mengenal Matta. Bagaimana engkau mengenal Ibnu Matta, padahal engkau seorang ummi dan tinggal di tengah umat yang ummi kan?" Nabi SAW menjawab dengan tegas, "Dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan saya seorang nabi yang ummi. Allah memberitahuku tentang beritanya." Kemudian Nabi dengan tenang dan lantang membacakan beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya meriwayatkan sejarah Nabi Yunus. Setelah Adas mendengar kisah Nabi Yunus dari ayat-ayat Al-Quran, ia mendekati Nabi dan mencium kepala, tangan, dan kaki beliau. Saat itu, Adas masuk Islam. Nabi Yunus bin Matta adalah seorang nabi yang dibangkitkan sebelum Nabi Isa alaihi salam. Beliau tinggal di dusun Ninawajah, daerah Mosul. Kota Ninawajah terletak di tepi sungai Dajlah atau Tigris, dan kota Mosul terletak di ujung kota Baghdad. Adapun Adas, menurut riwayat, ia menjadi seorang muslim sampai wafatnya. Kedua majikan Adas, Utbah dan Syaibah, yang mengawasinya dari jauh, sangat terkejut dan terharu melihat Adas masuk Islam. Setelah Adas kembali, mereka menegurnya, "Kenapa engkau tertarik dengan agama orang itu? Bukankah agamamu lebih baik daripada agamanya?" Adas tidak menjawab teguran majikannya karena ia menerima seruan Islam dengan penuh kesadaran. Setelah mencoba berdakwah kepada penduduk Taif, Nabi Muhammad SAW bersama Zaid melanjutkan perjalanannya kembali ke Mekah. Beliau baru saja pergi dari tempat itu. Tiba-tiba di tengah jalan, datang malaikat Jibril ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Malaikat Jibril berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia telah mengutus seorang malaikat yang menjaga gunung untukmu, agar engkau dapat memerintahkan kepadanya apa yang engkau inginkan untuk mereka." Malaikat penjaga gunung berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, dan saya adalah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya dia telah mengutus saya kepadamu agar engkau memerintahkan kepadaku apa yang engkau kehendaki. Jika engkau ingin melipat 2 gunung besar ini di atas mereka, saya akan melakukannya." Yang dimaksud dengan kedua gunung tersebut adalah Gunung Abu Kubais dan Gunung Qo'an, yang keduanya berhadapan dan terletak di kota Mekah dan Taif. Nabi SAW hanya menjawab, "Tidak. Bahkan saya berharap bahwa Allah akan memberi mereka keturunan yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya." Malaikat Jibril berkata,
Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar saya menuruti keinginanmu terhadap kaummu, karena apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Nabi menjawab dengan berdoa, Ya Allah, Engkau tunjukkan jalan yang lurus kepada umatku, karena sebenarnya mereka tidak mengerti. Malaikat Jibril berkata, Memang benar bahwa Tuhan menyebut dirimu pengasih dan penyayang. Malaikat penjaga gunung berkata, Engkau adalah seperti yang Tuhanmu namakan, pengasih dan penyayang. Riwayat ini selain termuat dalam kitab tarikh yang masyhur, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Menurut riwayat, dalam perjalanan pulang dari Taif, Nabi dan Zaid datang ke sebuah dusun namanya Batnu Nakhlah. Dusun Batnu Nakhlah merupakan dusun yang terletak di antara kota Mekah dan Taif. Ketika hari sudah malam, Nabi dan Zaid singgah di tempat itu untuk melepas lelah sambil menunaikan sholat malam. Selama sholat, beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang agak nyaring seperti biasanya. Ketika beliau membaca ayat-ayat dalam sholatnya, ada sekelompok kepala jin dari dusun Nasibin melewati tempat itu. Ketika mereka mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, mereka diam-diam berhenti di sana untuk mendengarkannya. Mereka menjadi semakin tertarik dengan bacaan itu, sehingga masing-masing dapat merasakan sendiri apa yang dibaca beliau. Usai sholat, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya. Rombongan jin tersebut menurut riwayat berjumlah 7 atau 9. Mereka masing-masing sebagai kepala di dusun mereka sendiri dan masing-masing memiliki pengikut. Setelah masing-masing kembali ke dusun, mereka menceritakan semua yang mereka dengar dari bacaan Nabi. Kemudian mereka datang berbondong-bondong ke kota Mekah dengan tujuan untuk menemui Nabi dan ingin mengikuti dakwah beliau. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ka'bul Akhbar, jin dari dusun Nasibin yang datang kepada Nabi SAW berjumlah 300. Perlu diketahui bahwa jin yang berasal dari dusun Nasibin menilik ayat yang diturunkan pada waktu itu dari golongan jin yang telah mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Menurut Sa'id bin Zubair, Nabi tidak membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada jin dan tidak melihat jin-jin itu. Beliau hanya membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, dan pada saat itu beberapa jin melewati tempat beliau sholat. Mereka kemudian berhenti untuk mendengar ayat-ayat yang beliau baca, sedangkan beliau sendiri tidak mengetahuinya. Kemudian Allah memberitahu beliau bahwa serombongan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Sehubungan dengan kejadian ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW yang berbunyi, Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu Muhammad yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah riwayat singkat Islamnya serombongan jin dari dusun Nasibin.
Setelah Nabi SAW dan Zaid kembali dari kota Taif dan bertemu serombongan jin, beliau dan Zaid melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan perasaan susah dan lelah. Kepergian beliau ke Taif tanpa sepengetahuan para pemuka Quraisy di Mekah, dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari pembesar Taif, namun akhirnya didengar oleh kaum musyrikin Quraisy. Oleh karena itu, para pemimpin Quraisy memutuskan dengan suara bulat dalam musyawarah mereka bahwa Nabi SAW tidak diperbolehkan pulang dan tinggal di Mekah, apalagi bertetangga dengan orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW saat itu merasa bahwa para pemuka Quraisy pasti telah memutuskan itu untuk beliau, sehingga beliau merasa tidak mungkin kembali ke kota Mekah dan tinggal di desa asal beliau, kecuali beliau mendapat perlindungan dari para pemimpin Quraisy di Mekah. Ketika perjalanan beliau tiba di dekat Gunung Hira, beliau bertemu dengan seorang kenalan bernama Abdullah bin Uraikid, dan beliau menyuruhnya pergi ke Mekah untuk menemui Akhnas bin Suraiq, seorang pemimpin Quraisy di Mekah, dan memintanya untuk bersedia memberikan perlindungan dan memastikan beliau mendapat jaminan keamanan untuk masuk kembali dan tinggal di Mekah. Akhnas menolak permintaan itu. Dia tidak bisa menjamin atau melindungi Nabi untuk kembali ke Mekah. Kemudian Nabi memerintahkan lagi untuk meminta perlindungan dari Suhail bin Amr. Suhail pun tidak bisa dan menolak permintaan itu. Kemudian Abdullah bin Uraikid diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menemui Mut'im bin Adi, salah satu pemimpin Quraisy juga, agar dia berkenan memberikan perlindungan kepada beliau untuk kembali dan menetap di Mekah. Setelah Abdullah bin Uraikid bertemu dengan Mut'im, ia menyampaikan permintaan Nabi SAW. Mut'im pun akhirnya mau memenuhi permintaan itu. Mut'im berkata, "Baiklah, saya bisa melindungi Muhammad untuk kembali ke Mekah dan tinggal di rumah asalnya. Sampaikan padanya." Demikian kesanggupan Mut'im atas permintaan Nabi SAW yang sebelumnya tidak terduga. Setelah menerima jawaban yang menyenangkan itu, Nabi segera mengumumkan kedatangannya ke Mekah. Saat itu, Mut'im memberitahu teman-temannya, para pemimpin Quraisy, bahwa dia akan memberikan perlindungan kepada Muhammad untuk kembali dan tinggal di Mekah. Mereka diminta untuk tidak mengganggu kedatangan Muhammad atau menyinggung perasaannya, dan membiarkan Muhammad tinggal di Mekah. Pemberitahuan itu diterima dan disimak dengan seksama oleh mereka. Keesokan harinya, Mut'im bin Adi mempersiapkan pasukannya dengan senjata untuk menjemput kedatangan Nabi di luar Mekah. Saat itu, Nabi datang bersama Zaid dan disambut oleh Mut'im dan pasukannya. Beliau pun memasuki kota Mekah dengan selamat. Sesampainya di Mekah, Nabi SAW segera memasuki masjid dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada saat yang sama, Mut'im dan semua pasukannya terus menjaga Ka'bah agar tidak ada yang berani mengganggu Nabi. Perbuatan Mut'im begitu baik kepada Nabi SAW membuat seorang pemimpin Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, bertanya, "Wahai Mut'im, apakah engkau saat ini melindungi Muhammad atau engkau mengikutinya?" Mut'im menjawab, "Saya hanya melindunginya." Abu Sufyan berkata, "Kalau begitu engkau adalah tetangga yang baik." Kemudian Nabi SAW pulang ke rumah dan tinggal di kampungnya yang lama dengan aman dan tentram. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu dan menyakiti hati beliau. Menurut riwayat, Nabi SAW berangkat ke Taif pada bulan Syawal dan kembali ke Mekah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari kenabian. Jadi beliau meninggalkan kota Mekah kira-kira 1 bulan lamanya. Beberapa hari setelah kedatangan Nabi SAW dari Taif,
datanglah seorang kepala kabilah Ad-Dausi bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi ke Mekah. Tufail, selain sebagai kepala kabilah Ad-Dausi, juga seorang penyair yang pandai mengarang sajak dan syair dalam bahasa Arab yang tinggi dan indah. Dia datang ke Mekah untuk membuktikan berita yang pernah dia dengar dan tersebar di mana-mana, bahwa di Mekah ada seseorang dari keturunan Quraisy yang memiliki kata-kata yang luar biasa, yaitu berbicara dengan kata-kata yang sangat menarik dan menusuk perasaan orang lain yang mendengarnya, sehingga banyak orang tertarik dan terpengaruh olehnya. Sebagai seorang kepala kaum dan kabilah, sebelum berangkat ke Mekah, dia sudah memberitahu para pemuka Quraisy di Mekah tentang kedatangannya ke Mekah. Oleh karena itu, pada hari yang telah ditentukan, para pemuka Quraisy mengadakan sambutan meriah sebagai penghormatan kepadanya. Karena tujuan kedatangannya ke Mekah tidak diberitakan, tentu para pemuka Quraisy tidak mengerti bahwa kedatangannya untuk membuktikan kebenaran berita yang didengarnya. Dia ingin mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Nabi SAW. Setelah 2 atau 3 hari Tufail mengunjungi dan bertemu dengan para pemuka dan pembesar Quraisy di Mekah. Suatu malam saat bertemu dengan mereka, tiba-tiba Tufail bertanya kepada mereka tentang keturunan Quraisy yang beritanya tersebar, yang kata-katanya bisa menarik hati dan menusuk perasaan orang lain yang mendengarnya. Saat itu, dia tidak mengerti bahwa orang yang beritanya tersebar di mana-mana adalah seorang pria yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul Tuhan yang dibenci dan dihina oleh bangsanya, diperlakukan sewenang-wenang oleh sebagian besar keluarganya. Oleh karena itu, ketika Tufail bertanya kepada para pemuka Quraisy tentang masalah pribadi Nabi, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Tufail, engkau telah datang ke sini dengan selamat, tidak ada halangan dalam apapun atau kekurangan apapun dalam rasa hormat kami kepada engkau. Tetapi sekarang, engkau bertanya kepada kami tentang seorang pria dari golongan kami yang jika dia berkata, kata-katanya sangat menarik dan menusuk perasaan orang yang mendengarnya. Mengenai hal itu, ketahuilah bahwa pria yang engkau tanyakan itu memang ada di kota Mekah ini, dan memang dia dari golongan kami, kaum Quraisy. Namun perlu diketahui juga bahwa dia adalah orang yang suka berselisih di antara kami. Kemudian dari perselisihan itu menimbulkan perpecahan di antara kami, dan akhirnya bisa menimbulkan permusuhan antara kami satu dengan yang lain." Selanjutnya, salah seorang Quraisy lainnya berkata, "Adapun kata-kata yang diucapkannya memang benar bisa menarik hati dan menusuk perasaan orang yang mendengarnya. Tapi tahukah engkau bahwa kata-katanya dan semua yang dia katakan adalah sihir yang tajam yang bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Oleh karena itu, ia dapat memisahkan antara seseorang dan orang tuanya, menceraikan istri dari suaminya, atau suami dan istrinya, dapat memutuskan persaudaraan antara seseorang dengan orang lain, dan seterusnya. Karena itu, jika engkau ingin bertemu dengannya, kami sangat mengkhawatirkan engkau dan kaummu. Untuk menjaga diri engkau tetap selamat, sebaiknya engkau tidak boleh datang kepadanya, dan engkau bahkan tidak boleh mendengarkan kata-katanya." Tufail dengan tegas menjawab, "Demi Tuhan, karena saya datang ke sini dengan sengaja untuk bertemu dengannya dan ingin mendengarkan beberapa kata-katanya, meskipun kalian sepertinya tidak mengizinkanku. Saya pikir cara terbaik bagiku adalah dengan hanya melihat wajahnya sebentar dan saya tidak akan berbicara dengannya. Saya akan menutup telinga saya dengan kapas sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan." Setelah mendengar jawaban Tufail, mereka terpaksa mengizinkannya melihat wajah Nabi sejenak. Keesokan harinya, Tufail menutup telinganya dengan kapas. Lalu ia pergi ke masjid bersama utusan kaum Quraisy untuk menunjukkannya. Saat itu, Nabi sedang sholat di sisi Ka'bah. Tufail sengaja mendekati beliau untuk melihat wajahnya. Ketika dia mendekati tempat sholat beliau,
Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat beliau dengan suara yang jelas. Oleh karena itu, wajar saja Tufail mendengar suara pembacaan ayat-ayat yang sedang dibacakan Nabi. Setelah Tufail mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi dengan kata-kata yang sangat jelas di telinganya, dia dengan sendirinya berpikir dan terus mendengarkannya. Lalu muncul pertanyaan di hatinya, mengapa kata-kata ini begitu indah? Begitulah pertanyaan yang muncul dari hati Tufail. Dia berkata sendirian, saya tidak akan takut akan hal yang baik daripada yang buruk. Apa yang akan menghentikan saya jika saya mendengar apa yang dibaca orang itu? Hal yang baik saya akan terima, dan hal yang jelek tentu saya membuangnya. Siapa yang akan menghalangi saya jika saya memperkenalkan diri kepada orang itu? Kemudian saya dapat belajar darinya apa yang saya tidak tahu. Sangat istimewa jika saya bisa mempelajari rangkaian kata seperti kata-kata yang dia ucapkan. Demikian kata Tufail sendiri ketika mendengar ayat-ayat yang sedang dibacakan Nabi SAW dalam sholatnya. Selanjutnya, Tufail terus termenung sambil merasakan rangkaian kata yang dibacakan Nabi SAW dan menunggu beliau menyelesaikan sholatnya. Setelah selesai sholat di sisi Ka'bah, Nabi Muhammad SAW pulang seperti biasa. Tufail diam-diam mengikuti di belakang beliau tanpa disadari oleh beliau. Setelah sampai di rumah Nabi, Tufail langsung mendatangi rumah beliau dan memperkenalkan diri kepada beliau. Nabi mempersilakannya duduk. Setelah itu, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, saya datang ke sini sengaja untuk menemui engkau dan mendengarkan bacaan-bacaan yang biasa engkau bacakan kepada orang-orang. Namun tadi malam ketika saya bertemu dengan saudara dan para pemuka engkau, saya memberitahu mereka apa maksud kedatangan saya. Tetapi mereka semua tidak mengizinkan saya bertemu dengan engkau dan tidak diizinkan untuk mendengarkan bacaan engkau. Saya kemudian memaksakan diri untuk melihat wajah engkau saja dengan tidak mendengarkan bacaan engkau. Jadi saya datang dengan kedua telinga ditutup rapat dengan kapas sehingga saya tidak bisa mendengarkan bacaan engkau." Demikian kata Tufail kepada Nabi SAW, yang akhirnya dia mengajukan permintaan kepada beliau agar beliau membaca beberapa ayat yang biasa beliau baca, dan dia siap mendengarkannya. Nabi menerima permintaan itu dengan senang hati, dan kemudian beliau membacakan beberapa wahyu Allah yang baru saja diturunkan kepadanya. Menurut riwayat, Nabi ketika itu membaca ayat, "Dengan nama Allah pengasih penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dengan nama Allah pengasih penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengan nama Allah pengasih penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia." Menurut riwayat tersebut, jelas bahwa surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas diturunkan di Mekah. Setelah Tufail mendengar pembacaan ayat-ayat tersebut, dia langsung berkata di hadapan Nabi, "Demi Allah,
Saya belum pernah mendengar bacaan yang lebih baik dari ini, dan saya belum pernah mendengar urusan yang lebih lurus dari itu. Saat itu, ia mengikuti seruan Islam dengan penuh keikhlasan. Kemudian Tufail berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang ditaati kaumku, dan saya akan kembali kepada mereka. Maka saya akan mengajak mereka masuk Islam. Maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah membantu saya untuk menundukkan mereka." Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berilah petunjuk darimu untuk golongan Daus." Lebih lanjut, beliau bersabda, "Kembalilah kepada kaummu dan ajak mereka ke dalam Islam." Tufail kemudian kembali ke kabilahnya. Sesampai di kabilahnya, ia menyeru kepada keluarga dan kaumnya untuk mengikuti seruan Islam.